Arab Saudi dukung aliansi geopolitik ketika Rusia dihujani sanksi Barat. Di tengah invasi, Vladimir Putin diketahui telah berbicara melalui telepon dengan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman telah mendukung aliansi geopolitik yang penting ketika sanksi Barat menghantam ekonomi Rusia. Invasi Putin ke Ukraina telah membuat Rusia lebih terisolasi secara ekonomi daripada dalam beberapa dekade. Dengan banyak banknya terputus dari sistem keuangan global dan para pedagang enggan menangani pengiriman minyaknya. OPEC Plus yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia sebagian besar mengabaikan krisis yang meningkat ini. Tetapi kartel berada di bawah tekanan yang meningkat untuk meningkatkan produksi guna mengurangi harga minyak mentah seperti dilansir pikiran rakyat Depok.com dari NDTV. Hal itu merupakan sebuah langkah yang berpotensi menciptakan ketegangan antara Moskow dan Riyadh. Dalam panggilan itu, Putin menekankan tidak dapat diterimanya politisasi masalah pasokan energi global. Diskusi tersebut pun menekankan kepentingan bersama dalam pengembangan komprehensif lebih lanjut dari kemitraan Rusia-Saudi. Sebelumnya diketahui beberapa sanksi dari Barat telah dilayangkan ke Rusia akibat invasi ke Ukraina, seperti menghapus bank sentral Rusia dari sistem pesan SWIFT global, kemudian membatasi ruang gerak bank sentral Rusia untuk mempertahankan rubel, serta juga menutup wilayah udara AS untuk pesawat yang dimiliki dan dioperasikan oleh Rusia. Tak bantu Amerika CS, Arab Saudi malah bekerja sama dengan Rusia di saat Amerika Serikat dan sekutunya serta sejumlah negara lain menjatuhkan sanksi ekonomi. Arab Saudi justru menegaskan komitmennya terhadap perjanjian OPEC Plus dengan Rusia pada Minggu. Seperti diketahui, Rusia tengah jadi musuh bersama karena aksinya menginvasi Ukraina. Namun Saudi yang selama ini dianggap salah satu sekutu utama AS di Timur Tengah tampaknya tak sepemikiran dengan Gedung Putih terkait isu tersebut. Kantor Berita Saudi atau SPA melaporkan bahwa putra mahkota Mohammed bin Salman sempat membahas isu ini dan sikap kerajaan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam hal ini, Yang Mulia Putra Mahkota menegaskan keinginan kerajaan pada stabilitas dan keseimbangan pasar minyak dan komitmen kerajaan terhadap perjanjian OPEC Plus. Tambah aliansi tersebut, anggota OPEC Plus, sekelompok 23 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi dan termasuk Rusia, akan bertemu Rabu untuk membahas pelanggaran kerat. Hanya beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina, mengirim minyak mentah melonjak melewati $100 per barel. Ke-13 anggota OPEC akan bergabung dengan 10 sekutu mereka dalam kelompok OPEC Plus pada pertemuan telekonferensi. Sementara Arab Saudi dipandang sebagai gabung negara anggota OPEC asli. Rusia adalah pemain utama di antara 10 negara lain yang membentuk OPEC Plus. Saudi bukan satu-satunya negara Arab sekutu AS yang ogah ikut-ikutan mengurusi konflik Rusia versus Ukraina. Uni Emirat Arab pada hari Minggu kembali menunjukkan keengganannya untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina karena konflik berlanjut ke hari keempat. Kami percaya bahwa memihak hanya akan mengarah pada lebih banyak kekerasan. Anwar Gargash, penasihat diplomatik Presiden Khalifa bin Zayed Al Nahyan, mencuit. Komentar itu muncul setelah UEA abstain untuk memberikan suara pada hari Jumat pada rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyesalkan invasi Moskow ke Ukraina. Usulan tersebut tidak lulus karena veto Rusia. UEA memiliki posisi tegas mengenai PBB, hukum internasional, dan kedaulatan negara, menolak solusi militer, kata Gargash. Beberapa jam sebelum Rusia melancarkan serangan darat, laut, dan udara besar-besaran terhadap Ukraina pada hari Kamis, UEA menekankan dalamnya persahabatan dengan Moskow. The National, sebuah publikasi berbasis UEA yang dimiliki oleh seorang anggota keluarga kerajaan, dilaporkan telah mengatakan kepada stafnya untuk tidak menyebut serangan Rusia ke Ukraina sebagai invasi. Arab Saudi tolak permintaan Amerika Serikat untuk memompa lebih banyak minyak mentah. Arab Saudi menolak permintaan dari Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi minyak mentahnya dalam mengurangi harga bensin dunia. Penolakan itu bukan tanpa sebab. Arab Saudi berpegang pada keputusan OPEC dan Rusia mengenai kesepakatan untuk tidak memompa lebih banyak minyak daripada produksi. Dalam forum energi di Riyadh yang dilaksanakan Rabu lalu, Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz bin Salman menolak seruan untuk memompa lebih banyak minyak. Dikutip pikiran rakyat Depok.com dari Middle SA pada Jumat 18 Februari 2022. Ia mengatakan negosiasi ulang kuota di antara anggota OPEC beresiko memicu lebih banyak volatilitas di pasar minyak. Diketahui Koordinator Gedung Putih Timur Tengah Brad M. Jagger dan utusan energi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Amos Hochstein sengaja dikirim ke Arab Saudi guna menekan pejabat Riyadh agar memompa lebih banyak minyak mentah dan menstabilkan pasar. Kerajaan Arab Saudi tidak sepaham dengan Amerika Serikat. Kita semua tahu mereka tidak siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memenangkan pasar, ujar seorang delegasi OPEC.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan telah menelpon Raja Salman pekan lalu untuk membicarakan berbagai masalah Timur Tengah. Menurut laporan, pembicaraan keduanya termasuk memastikan stabilitas pasokan energi global. Namun pernyataan telepon dari Raja Salman menyoroti peran perjanjian OPEC yang telah ada, dengan mengatakan penting untuk tetap berpegang pada fakta tersebut. Tahun lalu, Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan Rusia, aliansi yang disebut OPEC, membuat fakta yang akan meningkatkan produksi setiap bulan sebesar 400.000 barel per hari. Arab Saudi berpotensi mendorong harga minyak dunia lebih rendah karena hanya memompa sekitar 10 juta barel minyak per hari, kurang dari kapasitas penuhnya yang 12 juta barel per hari. Joe Biden telah berulang kali meminta negara-negara Teluk untuk memompa lebih banyak minyak dalam upaya mengurangi harga bensin dunia. Bahkan, seruan Joe Biden semakin meningkat akibat harga minyak mengancam untuk naik lebih tinggi di tengah penumpukan pasukan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Seperti diketahui, Rusia tengah jadi musuh bersama karena aksinya menginvasi Ukraina. Namun Saudi yang selama ini dianggap salah satu sekutu utama AS di Timur Tengah tampaknya tak sepemikiran dengan Gedung Putih terkait isu tersebut. Kantor Berita Saudi atau SPA melaporkan bahwa putra mahkota Mohammed bin Salman sempat membahas isu ini dan sikap kerajaan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam hal ini, Yang Mulia Putra Mahkota menegaskan keinginan kerajaan pada stabilitas dan keseimbangan pasar minyak dan komitmen kerajaan terhadap perjanjian OPEC Plus, tambah agensi tersebut. Anggota OPEC Plus, sekelompok 23 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi dan termasuk Rusia, akan bertemu Rabu untuk membahas pelanggaran keran. Hanya beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina, mengirim minyak mentah melonjak melewati $100 per barel. Ke-13 anggota OPEC akan bergabung dengan 10 sekutu mereka dalam kelompok OPEC Plus pada pertemuan telekonferensi. Sementara Arab Saudi dipandang sebagai gabung negara anggota OPEC asli. Rusia adalah pemain utama di antara 10 negara lain yang membentuk OPEC Plus. Saudi bukan satu-satunya negara Arab sekutu AS yang ogah ikut-ikutan mengurusi konflik Rusia versus Ukraina. Uni Emirat Arab pada hari Minggu kembali menunjukkan keengganannya untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina karena konflik berlanjut ke hari keempat. Kami percaya bahwa memihak hanya akan mengarah pada lebih banyak kekerasan. Anwar Gargash, penasihat diplomatik Presiden Khalifa bin Zayed Al Nahyan, mencuit. Komentar itu muncul setelah UEA abstain untuk memberikan suara pada hari Jumat pada rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyesalkan invasi Moskow ke Ukraina. Usulan tersebut tidak lulus karena veto Rusia. UEA memiliki posisi tegas mengenai PBB, hukum internasional, dan kedaulatan negara, menolak solusi militer, kata Gargash. Beberapa jam sebelum Rusia melancarkan serangan darat, laut, dan udara besar-besaran terhadap Ukraina pada hari Kamis, UEA menekankan dalamnya persahabatan dengan Moskow. The National, sebuah publikasi berbasis UEA yang dimiliki oleh seorang anggota keluarga kerajaan, dilaporkan telah mengatakan kepada stafnya untuk tidak menyebut serangan Rusia ke Ukraina sebagai invasi.